Oke, sekarang kita masuk ke modifikasi Fatih yang kedua, yaitu monosubstitution atau stabilization. Jadi kalau yang sebelumnya tadi, ikatan hidrogennya, jadi ikatan hidrogen yang di Fatih, ini digantikan dengan ikatan diester, ya, dua ester dengan dari komponen tertentu, maka di sini adalah monosubstitusi. Ini adalah kita menambahkan blocking substituent to the hydroxyl group of starch, to interrupt the association of starch polymer and the retrogradation. Jadi ini kalau yang ini adalah cross linking. Nah, kalau pada pati yang dimodifikasi dengan substitusi, ini patinya ditutup. Jadi yang awalnya misalnya ada ikatan hidrogennya sehingga berikatan dengan yang lainnya, ini kita tutup. Sebutlah ini misalnya simbolnya adalah kita blok. Misalnya kita blok. Jadi kita blok sehingga dia tidak akan terasosiasi lagi atau berikatan dengan gugus glukosa lainnya dalam pati tersebut. Biasanya apa saja yang ditambahkan dalam substitusi ini? Jadi ini, maksudnya di sini ikatan hidrogennya ini kan, nah nanti membentuk hidrogen. Nah ini nggak ada ikatan hidrogen, hidroksil grupnya OH-nya yang ini yang OH kan glukosa kan ujungnya OH, OH-nya ini yang membentuk ikatan hidrogen, ini dilepas. Jadi disubstitusi dengan molekul lainnya. Sebutlah, bisa saya sebutkan aja lah, OP juga boleh. Jadi hidrogennya lepas, disubstitusi dengan komponen asetat kah, hidroksipropil ester kah, monofosfat ester kah, ataupun sodium oktanil suksinat, sehingga dia tidak akan lagi terganggu atau membentuk ikatan ulang dengan yang molekul glukosa dari amilosa atau amilopektin lainnya. Jadi ini 4 utama di monosubstitusi. Biasanya nomor 1 sampai 3 asetat, hidroksipropil, monofosfat ester ini untuk meningkatkan kestabilan pada suhu penyimpanan dingin. Kemudian kalau sodium oktanil suksinat ini untuk meningkatkan kemampuan menjadi emulsifier. Oke, pada modifikasi substitusi bisa dilakukan sendiri ataupun dikombinasikan. Jadi ada yang patinya tuh ada yang dibarengin dua-duanya atau hanya satu. Apa sih keuntungan monosubstitusi? Jadi monosubstitusi ini meningkatkan kemampuan Frisch-Tau dan water holding properties. Jadi kalian bayangkan, nah, ketika pati itu sudah tergelatinisasi, di mana pati itu ternyata dia mengandung yang sudah diganti dengan monosubstitusi, nanti ketika ada air, airnya akan terikat ke sini kan. Karena di sini juga dia punya ikatan untuk mengikat airnya di sini. Nah, kalau ketika ada Frisch-Tau, itu kan si molekul air ini dia terdesak keluar ya, terdesak keluar air ini, terdesak keluar dari pati karena apa? Ada ikatan hidrogen lagi yang terbentuk kuat dengan sesama amilosa atau amilopektinnya. Nah, tetapi karena ada substitusi di sini, ini ukurannya biasanya agak besar, sehingga ikatan hidrogen ini terhalangi untuk terbentuk, sehingga airnya nggak bisa keluar juga dan nggak usah keluar terpaksa karena terdorong adanya ikatan yang ini, sehingga airnya tetap stabil di dalam. Maka ini tadi Frisch-Tau-nya akan tetap stabil dan akan tetap mempunyai water holding properties yang baik. Kemudian untungnya apa lagi dengan substitusi ini? Dia akhirnya menurunkan dia akan menurunkan swelling atau pasting temperatur. Jadi biasanya di sini karena di sini biasanya substitusinya mudah untuk mengikat airnya tadi sehingga suhu gelatinisasinya nggak perlu tinggi. Kebalikannya kalau cross linking tadi suhu gelatinisasinya malah tinggi, ini malah lower.
Oke, apalagi manfaatnya? Ternyata manfaatnya adalah increase space clarity and reduce scale formation. Jadi dia lebih cerah. Kenapa biasanya lebih cerah? Karena ini tadi, ini yang disubstitusi biasanya mampu memikat air sehingga dia sifatnya kan dihasilkan pasta yang lebih cerah. Tapi memang efeknya adalah dia pembentukan gel yang kuat nggak dapat, tapi mungkin hanya kental. Oke, reduction in opacity, mengurangi sineresis, mengurangi bentuknya gelling pada suhu yang rendah. Kemudian mudah untuk larut juga selama gelatinisasi, ini tadi ya lower gelatinization temperature. Bahkan kalau level substitusinya tinggi, derajat substitusinya 0,7, patinya mudah tergelatinisasi bahkan ketika ditambahkan air pada suhu ruang, saking mudahnya. Nah, substitusinya apa saja? Ini kita akan mulai bahas. Yang pertama adalah acetylation. Jadi yang disubstitusikan adalah penambahan asetil monoester ya pada polimer pati sehingga dia akan mengurangi kekuatan ikatan antar molekul patinya ini. Biasanya dipakai adalah asetik anhidrat atau vinyl asetat. Maksimumnya adalah 2,5% asetat. Biasanya nanti dihasilkan di S-value-nya yang komersial di bawah 0,05. Ya. Punya kestabilan di suhu rendah dan juga improve resistant to retrogradation. Jadi biar nggak mudah terretrogradasi dan jadi keras atau setbacknya terlalu tinggi tadi. Dimanfaatkannya di mana? Nah, di roti. Roti itu kan sebenarnya setelah dipanggang itu kan berarti sudah tergelatinisasi. Biasanya kalau sudah dibiarkan dingin kan dia agak keras. Keras itu sebenarnya bukti adalah uap airnya banyak yang keluar, terretrogradasi jadi jelek. Makanya di sini roti bakery yang bagus salah satunya juga bisa pakai pati termodifikasi dengan monosubstitusi. Jadi tetap moist, tetap lembut rotinya tadi. Atau juga di produk-produk beku ini juga banyak dipakai. Misalnya pada pie, salad dressing, ataupun fillernya dari kue cake. Nah, ini contohnya dalam proses modifikasi patinya. Biasanya amilosa, ini apa amilosanya, ditambah asetik anhidrat, tambah katalis NaOH. Setelah diasetilasi, DS-nya seperti didapatkan 0,5 sampai 2,7. Kemudian struktur kristalinnya akan hilang, ya. Di mana ikatan hidroksilnya digantikan dengan asetil. Kemudian dia di sini punya kestabilan panas. Kemudian, nah ini ada perubahan ternyata ya. The smooth surface of the starch granules become raw. Ternyata dia ada perubahan karakternya, jadi agak kasar. Mungkin bisa dibayangkan ini ada yang ini kan lembut ya, yang di sini masih lembut ya, di sini agak kasar. Nah, kalau lebih lanjut ternyata bisa mendapatkan pati yang nih fibrous like structure, berserat-serat lebih lanjut. Kalau dilihat secara mikroskopik ya. Oke, selain asetil, apalagi yang biasa ditambahkan? Ya, ini biasa ditambahkan adalah hydroxy population ya. Jadi sama, ini hydroxy population. Kalau ini asetil, oke, ya ini hydroxy population. Jadi ini nanti dihasilkan formasi ether hidroksipropil seperti ini. Keuntungannya apa? Asetilasi dengan reagen ini dia stabil juga bahkan pada suhu suhu retort atau suhu sterilisasi di atas 6 juga memiliki ketahanan freeze-thaw dan banyak dipakai di produk dairy. Oke, apalagi yang biasanya dipakai adalah ini monofosforilization. Kembali ya, dia lebih cerah, kemudian viskositasnya juga akan stabil daripada yang belum dimodifikasi. Apalagi yang biasa ditambahkan? Ini tadi yang keempat ada octenyl succinylation, octenyl succinat. Ini biasanya caranya adalah patinya ditambahkan air, di pH-nya sampai basah,
kemudian ditambahkan reagennya, OSA-nya, kemudian direaksikan suhu 35 derajat, pH-nya dikembalikan ke 6, disentrifugasi, dikeringkan. Ini cara modifikasinya. Jadi modifikasi kimia itu sama kayak cross-linking juga sama kan, tadi ada ya, tadi di bagian awal cross-linking itu sorry, di sini nggak ada caranya. Biasanya memang tahapannya seperti yang di sini. Jadi ditambahkan zatnya, direaksikan pada suhu tertentu, dicuci, dikeringkan, dinetralkan, baru ini didapatkan pati yang sudah termodifikasi. Ngeceknya apa patinya sudah termodifikasi atau belum nih? Ngeceknya pakai gambar ini. Biasanya kalau sudah termodifikasi, kalau yang cross-linking kita tidak berubah, kalau ternyata yang di pati termodifikasi yang disubstitusi, biasanya ada perubahan karakter di granula patinya. Oke, jadi ini tadi dengan OSA, octenyl suksinat, dia di sini banyak dipakainya untuk emulsifikasi dan enkapsulasi. Kenapa di sini? Karena di sini dia nanti yang dihasilkan si gugus, bayangkan saja gugus OP-nya ini tadi, ini nanti ternyata suksinat ya, ingat suksinat, octenyl suksinat, dia komponennya yang non-polar ya, non-polar. Dia bisa mengikat lemak, makanya dia di sini bisa mengikat oil karena dia non-polar emulsification. Jadi dia banyak dipakai untuk emulsification dan encapsulation, banyak dimanfaatkan untuk oil in water food emulsion ataupun flavor. Kemudian juga dia untuk enkapsulasi flavor sama oil enkapsulasi. Oke, ataupun juga pakai sebagai testing agent. Oke, contohnya seperti apa? Ini adalah contoh mikrofotograf dari menkoenkapsulasi dari orange oil yang dipakai di spray dry dengan taro rice and waxy maize modified starch. Jadi ini kalau native starch ini di sini patinya bisa dilihat teksturnya, ini yang taro, ini rice, yang waxy maize. Teksturnya rusak ya. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau berikut enkapsulasi minyak jeruknya, kalau dengan mereka di sini, dia di sini patinya sendiri mengkerut. Dia nanti malah ketika dilarutkan mungkin nggak bisa dapat mikroenkapsulasi yang bagus, yang kental. Tapi kalau kemudian dia di sini ini yang contohnya dengan fosforilasi, kalau yang ini disuksinal. Jadi difosforilisasi, ini yang pakai fosforilisasi tadi yang pakai cross-linking, kalau ini yang disuksinal. Lebih bagus struktur granula patinya, lebih bisa nanti mempertahankan sifat kekentalannya dan kestabilannya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, saya stop dulu. Nanti kita masuk ke modifikasi pati kimia yang lainnya. Terima kasih.